Halo, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Masih bersama gue Bang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Nah, hari ini kita akan bahas spesifik mengenai rem. Nah, di pasaran kita tahu ada dua macam jenis rem lah. Jadi ada rim brake sama ada disc brake. Nah, rim brake ini sebenarnya bisa dipecah dua lagi. Ada U brake sama ada V brake. Tapi kita golongkan jadi satu dulu ya untuk pembahasan kali ini menjadi rim brake. Nah, jadi kita akan bahas rim brake versus disc brake. Nah, kita bahas dulu kelebihan si rim brake. Kelebihan rim brake itu satu, dia lebih ringan karena penggunaan rim brake dibanding disc brake itu udah saving sekitar 400 sampai 400 gram untuk kedua roda. Nah, seperti kita ketahui bersama, 400 gram itu hal yang luar biasa untuk sepeda gitu ya. Jadi beda 400 gram ini signifikan sekali. Jadi satu, dia kelebihannya si rim brake ini, satu dia lebih ringan. Kedua, rim brake ini lebih aerodinamis. Kenapa lebih aerodinamis? Karena desain remnya, baik dia bentuknya mau U brake kayak mau V brake, dia rata-rata kan duduknya pasti ada di fork. Nah, otomatis tidak ada bidang yang terlalu keluar atau terlalu ke dalam yang menghambat aerodinamika. Nah, ini yang menyebabkan kenapa rim brake lebih aerodinamis. Nah, kelebihan rim brake yang berikutnya adalah rim brake ini lebih mudah di-maintain, lebih mudah dicek, dan lebih mudah dikontrol, dan lebih mudah diperbaiki. Kenapa? Karena semua posisinya kelihatan. Teman-teman bisa lihat posisi brake padnya, apakah brake padnya habiskah, apakah brake padnya kotorkah, atau ada batu nyelipkah, dan sebagainya. Penggantian brake padnya pun jauh lebih mudah, bahkan untuk orang awam pun bisa mengerjakannya sendiri. Kasarannya tinggal butuh kunci L, tinggal dibuka, ganti brake pad sendiri, sangat mudah. Nah, untuk penyetelannya pun gampang karena teman-teman tinggal butuh tangan untuk adjust jarak pengeremannya, lalu tinggal dikencangkan dengan menarik kawat ini. Jadi untuk rim brake ini memang jauh lebih praktis lah, baik dari sisi perawatan, service, maintenance, dan monitoring dan sebagainya. Nah, akan tetapi rim brake ini juga punya kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama satu, ya kan, rim brake ini karena posisi rims yang dijepit oleh brake pad itu posisi rims yang paling luar, otomatis ini ketika di jalan basah atau ketika hujan atau ketika trek basah, dia akan menjadi permukaan yang paling kena air duluan. Dan ini akan mengakibatkan kinerja remnya pasti turun. Karena ketika permukaannya basah, otomatis kinerjanya pasti akan turun. Dan dia akan lebih mudah basah karena posisi rims yang dijepit adalah rims yang paling luar. Nah, kelemahan rim brake yang berikutnya adalah rim brake itu karena dia menjepit di rims gitu ya, ini lebih berpotensi membuat rims itu panas. Jadi terutama kalau teman-teman yang suka riding di turunan panjang gitu ya, suka ngerem setengah, nah itu untuk penggunaan rim brake itu cenderung membuat rimsnya panas, dan ketika rimsnya panas otomatis kinerja remnya juga pasti akan turun. Nah, ini akan menjadi isu lagi tersendiri ketika teman-teman menggunakan rims karbon, karena dalam tanda kutip bahan karbon itu tidak tahan panas, dan ketika teman-teman di turunan banyak menggunakan rem, otomatis rimsnya menjadi panas. Nah, kalau apes nih rimsnya bisa rusak, ya kan? Atau ketika dia panas pasti kinerja remnya juga pasti akan sangat menurun. Nah, itu kelemahan si U brake. Nah, sekarang kita masuk ke yang disc brake ya. Nah, disc brake ini seperti kita ketahui bersama, kelebihannya adalah gini, satu, rim brake ini kan bagian dari brake pad yang menjepit ke rims itu kan kecil. Jadi dalam tanda kutip itu kan rim brake itu brake padnya paling cuma segede gini nih, ya kan, kanan kiri. Nah, otomatis karena bidang yang nempel di rim kecil, otomatis friksinya lebih kecil. Nah, kalau untuk disc brake, ya kan, permukaan brake padnya yang nempel di permukaan cakram ini jauh lebih lebar. Nah, itu yang mengakibatkan pengereman disc brake ini jauh lebih presisi. Dalam tanda kutip lebih pakem lah. Kenapa lebih pakem? Karena friksinya lebih besar. Kenapa friksinya lebih besar? Karena bidang yang bergesekan ketika mengerem pun lebih besar. Nah, disc brake ini kelebihan berikutnya juga begini. Disc brake ini kalau teman-teman lihat, disc brake ini rata-rata nih ada ventilasinya, ada bolongan-bolongannya, atau yang biasa disebut dengan ventilator disc brake gitu ya. Nah, ventilator disc brake ini gunanya apa? Satu, untuk membuang panas. Jadi ketika ada gesekan, karena dia ada ventilasi di sini, otomatis panasnya akan kebuang. Begitu. Nah, lalu ketika misalnya dia kotor segala macam, juga kotorannya akan dibuang melalui ventilasinya ini. Nah, ini berbeda dengan si rim brake. Nah, rim brake tadi gua lupa bahas kelemahan rim brake yang satu lagi. Dia kalau misalnya teman-teman taruhlah teman-teman MTB atau teman-teman yang suka cross country gitu ya, yang lewat jalan berlumpur, itu biasanya tanah itu akan ngumpul semua di sini. Ya kan, jadi tanah akan ngumpul semua di sini, dan ini pasti akan mengganggu kinerja siram itu pertama. Lalu kedua, akan mengganggu
kelonceran, karena otomatis tanahnya akan mengumpul sini dan akan menahan putaran roda. Nah, sedangkan hal itu tidak akan terjadi di disc brake, karena disc brake punya ventilasi, dia bisa ngebuang kotoran dari sini, dia juga bisa ngebuang panas dari sini. Dan untuk kasus tadi, ketika misalnya di turunan panjang segala macam gitu ya, dia akan mampu membuang panas. Dia mampu membuang panas dan dia mampu membuang kotoran dengan desain ventilasi seperti ini atau ventilated disc brake. Nah, kelemahan disc brake tadi udah di-mention di awal, disc brake ini jauh lebih berat. Kenapa jauh lebih berat? Karena udah pasti disc brake ini rata-rata disknya bahannya dari baja, ya kan? Nah, jadi ada baja di sini, lalu ada tambahan lagi brake caliper di sini. Jadi otomatis itu menambah bobot sekitar 400 sampai 450 gram untuk kedua roda. Jadi disc brake lebih berat. Lalu kelemahan disc brake yang berikutnya, disc brake itu juga menghambat aerodinamika. Kenapa menghambat aerodinamika? Karena disc brake ini hitungannya kan kayak additional ya. Jadi ada roda, ada fork gitu ya, lalu tiba-tiba dipasangin lagi disc brake. Nah, otomatis itu pasti akan mengganggu aerodinamika karena harus mau nggak mau kan mesti ada kaliper. Mesti ada kaliper yang dalam tanda kutip, kaliper itu ada volumenya, dan volume yang dipasang additional di situ otomatis akan mengurangi aerodinamika. Nah, jadi udah jelas bahwa penggunaan disc brake ini satu, memang dia jauh lebih presisi, jauh lebih pakem gitu ya, jauh lebih handal juga di trek basah, jauh lebih handal juga di trek berlumpur, tapi dia tidak aerodinamis dan dia menambah beban sekitar 400 sampai 450 gram. Nah, sekarang tadi kan kita bahas nih mengenai soal lebih pakem, lebih nggak pakem gitu ya. Nah, sebenarnya hitungannya gimana sih pakem apa nggak pakem itu? Karena kan takutnya kalau kita nggak pakai angka, takutnya kan jadi subjektif. Nah, gue pernah lihat ada seorang youtuber senior, gue mentionnya namanya ya Pak Dani Kuswara. Dia pernah melakukan tes pengetesan gitu ya dengan U-brake, dengan V-brake dan dengan disc brake. Nah, beliau waktu itu menggunakan sepeda dengan ring 26 gitu ya. Menggunakan U-brake, V-brake dan disc brake. Pengetesannya dilakukan di trek beton. Jadi treknya trek beton rata begitu ya. Nah, lalu beliau melakukan pengetesan dua macam, satu pengetesan kering sama pengetesan basah. Nah, hasilnya adalah ketika V-brake gitu ya digunakan di trek kering, itu ketika melakukan panic brake gitu ya, itu dia akan berhenti 5,1 meter setelah brake-nya brake levernya ditekan secara panic brake ya, 5,1 meter. Jadi V-brake berhenti 5,1 meter, lalu U-brake berhenti 4,25 meter setelah pengereman panic brake, dan disc brake berhenti hanya 3,3 meter. Nah, dari sini kan udah kelihatan nih bahwa disc brake pengeremannya lebih presisi. Nah, kalau kita boleh ngomong ya, disc brake 3,3 meter, U-brake-nya 4,25, V-brake-nya 5,1. Ini artinya dari disc brake ke U-brake gitu ya, ini disc brake lebih pakem sekitar 22%. Nah, dari U-brake ke V-brake, ini U-brake lebih pakem sekitar 18%. Jadi memang kalau kita compare sama V-brake, disc brake ini 30% lebih pakem. Gitu. Kalau kita ngomong sama U-brake, disc brake ini 22% lebih pakem. Seperti itu. Jadi komparasinya kayak gitu. Nah, ketika dilakukan pengetesan di trek basah gitu ya, ini angkanya berubah lagi nih. Jadi akhirnya tadi V-brake yang 5,1 meter menjadi 6 meter gitu ya, atau deviasinya sekitar 15% tuh. Lalu si U-brake dari 4,25 meter ke 5,6 meter, atau deviasinya sekitar ya 24%-an lah. Ya kan? Lalu disc brake dari 3,3 ke 4,9. Nah, ini yang lucu di sini nih, disc brake ini dia kan jauh lebih pakem daripada rim brake ya, baik si U-brake maupun V-brake. Tapi ketika pengereman menggunakan disc brake di trek basah, deviasinya jauh lebih tinggi. Karena disc brake dari 3,3 meter di trek yang kering, ketika basah dia menjadi 4,9 meter. Ini artinya ada deviasi 33% lah. Gitu. Jadi, tapi apapun yang terjadi ya, meskipun dia deviasi disc brake ketika basah lebih besar daripada rim brake, tetap aja angka akhirnya masih 4,9 meter. Itu jauh lebih pakem daripada si U-brake yang 5,6 meter dan si V-brake yang 6 meter bahkan. Nah, nanti gue akan sertakan linknya supaya nanti teman-teman juga bisa lihat pengetesannya di YouTube tersebut. Nah, ujung-ujungnya nih ya, sekarang kembali ke teman-teman, karena begini, pilihan sepeda mau V-brake atau mau rim brake ini sebenarnya kayak pilihan sekali seumur hidup. Karena kalau menurut gue ini relatif tidak interchangeable. Jadi kalau teman-teman udah pakai rim brake terus tiba-tiba gue mau ganti ke disc brake atau teman-teman udah pakai disc brake tiba-tiba gue mau ganti ke rim brake itu relatif tidak interchangeable karena prosesnya akan sangat rumit. Karena desain sepedanya berbeda, desain forknya berbeda. Sepeda-sepeda yang pakai rim brake otomatis, contoh ya, yang U-brake pasti ada lubang di atas fork untuk dudukan U-brake.
Nah, sepeda-sepeda yang pakai V-brake otomatis akan ada dudukan di fork bagian bawah atau bagian tengah ini nih untuk dudukan si V-brake-nya. Nah, sepeda yang menggunakan disc brake otomatis akan ada dudukan di forknya di samping ini untuk dudukan cakram. Nah, jadi kalau teman-teman mau dalam tanda kutip pindah agama gitu ya di remnya dari disc brake ke rim brake, ini effortnya akan luar biasa sekali karena itu akan butuh potong-potong dan ngelas-ngelas. Nah, kalau gue sih sayang, jadi teman-teman pastikan dulu dari awal kebutuhannya seperti apa, tracknya banyakan seperti apa. Kalau katakan track gue banyakan basah, kalau katakan track gue banyakan turunan, kalau track gue banyakan main lumpur, maka sejak awal udah putusin aja gue pakai disc brake. Tapi kalau misalnya sepedaan gue banyak ketanjakan atau gue juga banyak komuting, sepedanya mesti gue angkat, track gue juga rata-rata kering, mendingan pakai rim brake aja, ya kan? Ngapain pakai disc brake, lebih berat 400 graman dan lebih tidak aerodinamis seperti itu. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman untuk mengambil keputusan di awal gitu ya. Kalau ketika mau ngambil sepeda, gue ngambilnya yang disc brake atau yang U-brake. Jadi jangan sampai nanti menyesal, karena kalau sudah menyesal, kayak tadi gue bilang, ini relatif tidak interchangeable, tidak bisa diganti-ganti karena effortnya luar biasa. Teman-teman harus lah sana, lah sini, potong sana, potong sini, dan otomatis mesti ngecat lagi. Saya rasa itu dulu teman-teman. Mohon like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain apabila teman-teman merasa informasi ini berguna. Mohon dukungannya, semoga kita semakin semangat menyajikan konten-konten yang kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, kalau ada masukan, ada saran, silakan masukkan di komen. Nanti kita akan balas satu-satu, kita bisa belajar sama-sama. Saya rasa itu dulu. Terima kasih, sehat selalu, selalu optimis. Salam gobang gocir, goes bareng, goes ngacir. Thank you.